Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, saya tadi memang jadi saya pada pertemuan malam hari ini saya kebetulan lagi di embarkasi asrama haji. Ini lagi ada pembekalan untuk keberangkatan haji kalau tidak ada halangan ya. Ini sedang pada pembekalan, tapi saya keluar sebentar. Ini lagi kumpul. Kita ngaji malam hari ini 10 menit saja ya. Karena saya harus lanjut mengikuti pembekalan haji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita akan membahas soal di pertemuan yang keempat ya dari pengajian Fiqhus Sirah ini, kita akan membahas soal periode awal sebetulnya yang dibahas di dalam Sirah Nabawi, yaitu proses kelahiran beliau sampai dengan diutusnya beliau ya. Ini adalah bagian kedua dari kitab ini. Namun pada malam hari ini kita hanya akan membaca soal nasabnya beliau, kemudian kelahirannya dan proses penyusuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di halaman 69. Silahkan teman-teman buka halaman 69 ya. Dari kitab yang sudah di-share PDF-nya, yaitu nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa radha'atuhu. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang nasabnya, kemudian proses kelahirannya, dan kemudian proses disusuinya. Adapun nasabnya, ini tentu teman-teman sudah banyak tahu lah ya. Kita sudah familiar dengan nasab beliau di dalam buku-buku Sirah Nabawi pada umumnya. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau nama adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu Wa'id Syaibatul Hamdi. Nama lainnya juga adalah Syaibatul Hamdi. Bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini nama aslinya adalah Mughirah. Bin Qusay, kadang-kadang juga disebut Zaid. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah ini, itu nasab beliau. Fahadal qadrul muttafaqu alaihi min nasabihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut tadi, ya dari mulai ayah beliau Abdullah sampai dengan Adnan, itulah rangkaian atau jalur nasab yang disepakati di antara para periwayat. Adapun yang lainnya, amma ma fawqa dzalik fa mukhtalafun fihi. Adapun yang lainnya di atasnya Adnan itu ulama atau itu diperselisihkan di antara para ulama. Ghairu anna mimma la khilafah fihi anna Adnan min waladi Ismail Nabiullah ibn Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Tetapi tidak diperselisihkan bahwa Adnan itu adalah keturunan Nabi Ismail ya, bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Wa Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min azkal qabaili wa afdharil butuni wa atharil aslabi. Dan Allah azza wa jalla itu sudah memilih beliau dari qabilah yang terbaik, dari jalur yang paling bagus, jalur nasab yang paling bersih. Karena itu kakek-kakeknya Nabi ini tidak pernah terkontaminasi sedikit pun dari jahiliyah. Rawa Muslimun bisanadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha astafa Kinanata min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa Hashiman min Quraisy
wastafani min bani Hashim. Nabi pernah bersabda bahwa Allah itu telah memilih Kinanah. Di antara anak-anaknya Ismail, yang paling baik adalah Kinanah. Dan dari anaknya Kinanah itu yang paling baik adalah Quraisy. Dan yang dari Quraisy yang paling baik adalah Bani Hashim. Dan dari Bani Hashim yang paling baik adalah saya, kata Rasulullah, yang terpilih. Makanya beliau mengatakan dalam hadis lain, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Saya itu adalah pilihan dari pilihan yang sudah dari pilihan yang sudah terpilih, kayak gitu ya, seperti itu. Jadi dari Ismail punya anak banyak, yang paling baik Kinanah punya anak banyak, yang paling baik Quraisy yang paling baik, Quraisy punya anak banyak, yang paling baik adalah Hashim paling banyak, dari Hashim ini juga punya keturunan banyak, yang paling baik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu terkait nasab, ya, terkait nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun proses kelahirannya, wa amma wiladatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam faqad kanat fi amil fil. Adapun kelahiran Nabi itu berada di tahun gajah. Dulu ya, orang itu belum punya penanggalan seperti sekarang, belum punya penanggalan tahun 2022 misalnya, tidak ada. Dulu belum pakai itu, atau tahun 1443 Hijriah, dulu belum pakai itu. Sehingga orang-orang dulu itu kalau menandai satu peristiwa itu, atau misalnya kelahirannya Nabi ini ya, itu biasanya ya ditandainya dengan peristiwa yang terjadi di tahun itu. Bukan hanya di Arab ya, bahkan di Indonesia pun dulu juga seperti itu. Misalnya lahirnya kapan, nggak tahu tahun berapa, pokoknya pas Gunung Merapi meletus, misalnya seperti itu. Makanya Nabi Muhammad kapan lahirnya? Pokoknya pas serangannya, pas tahun gajah, serangan Abraha terhadap Ka'bah. Itu ya. Jadi Nabi Muhammad ini lahirnya di tahun gajah. Meskipun sekarang ya, kalau sekarang tentu sudah banyak ya yang memperkirakan atau membuat kira-kira lahirnya Nabi itu dari dari sisi tahun Masehinya berapa, sudah ada semua ya. Jadi lahirnya Nabi bertepatan dengan tahun gajah. Ini sudah kita ketahui semua lah ya. Yang masyhur riwayatnya adalah pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, atau sekarang kita mengenalnya bulan Maulid. Waqad wulida yatiman. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal pada saat Nabi Muhammad itu baru 2 bulan usia kandungannya. Jadi ayahnya ini meninggal saat Nabi Muhammad baru usia 2 bulan di kandungan. Nah, kemudian setelah ayahnya meninggal, maka setelah Nabi Muhammad ini lahir, Nabi itu, kalau adatnya orang Arab dulu, kalau ayahnya meninggal itu diserahkan kepada kakeknya. Karena itu Nabi Muhammad setelah ayahnya meninggal itu diserahkan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Yaitu Abdul Muthalib. Kemudian oleh Abdul Muthalib, pada saat itu umum bagi orang-orang Arab itu kalau punya anak kecil, itu anaknya ini dititipkan kepada orang-orang yang mempunyai jasa menyusui. Karena itu Nabi ini kemudian dititipkan oleh kakeknya kepada perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar, yang namanya kita semua sudah tahu, yaitu Halimah binti Abi Dhu'aib. Dan para perawi sirah itu sepakat menerangkan bahwa pada saat itu kampung Bani Sa'ad itu mengalami paceklik dan kekeringan. Tapi yang membuat heran adalah di rumahnya Halimah, tempat Nabi menyusui itu, tempat Nabi disusui, itu betul-betul hijau. Kambingnya gemuk-gemuk, karena memang rumput-rumputnya hijau. Dan pada saat Nabi disusui di kampung tersebut juga terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi oleh malaikat Jibril. Dicuci dengan
air Zam-Zam. Pada umur berapa? Pada umur 5 tahun. Nah, waktu riwayatnya itu juga masyhur ya. Teman-temannya pada saat Nabi dibelah dadanya itu mengira Nabi Muhammad dibunuh oleh seseorang, meninggal. Nah, setelah Nabi usia 6 tahun, ibunya meninggal, ibunya wafat. Sehingga dan diasuh oleh Abu Thalib bin Abdul Muthalib ini sampai Abdul Muthalib itu wafat, Nabi usianya 8 tahun. Mulai usia 8 tahun itulah berpindah pengasuhan Nabi dari Abdul Muthalib kepada Abu Thalib, ya, kepada pamannya. Baik, sekarang apa sebetulnya pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang kita kalau peristiwa-peristiwanya sudah tahu lah ya, masalah nasabnya, tahun kelahirannya, kemudian kepengasuhannya kita semua sudah sering. Tapi mungkin yang belum banyak kita tahu adalah soal pelajaran apa sebetulnya atau pesan apa yang bisa diambil dari cerita tadi itu. Baik, halaman 71 Al-Ibar wal Izab. Silahkan teman-teman dibuka ya yang sudah punya PDF-nya. Yu'khadhu min hadzal maqtu'i min siratihi sallallahu alaihi wasallam mabadi' wa 'idat hammah najmaluha fi ma yali. Ada banyak pelajaran. Yang pertama adalah yang pertama fima awdahnahu min nasabi syarif dilalatun wadihatun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala mayyazal Arab ala sa'irin nas. Yang pertama adalah bahwa dari keterangan tersebut nasab Nabi yang begitu mulia itu menunjukkan bahwa Allah itu memang sudah memilih Arab ya, atas bangsa yang lain sebagai bangsa yang melahirkan Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad itu mu'arab ya sebetulnya sebutannya itu. Mu'arab itu adalah orang yang terarabkan. Karena aslinya bukan orang situ. Nabi Ibrahim itu kan pendatang sebetulnya ke daerah Makkah itu ya. Gitu. Nah, kemudian setelah dari Arab dipilih lagi yaitu Quraisy dari sekian kabilah-kabilah Arab yang lain. Nah, oke. Meskipun tentu saja Nabi juga tidak pernah fanatik terhadap Arab ya, keterangannya di sini. Karena risalah Islam itu untuk alam semesta, tidak terkhusus untuk kaum atau bangsa tertentu. Kemudian, tapi itu itu juga tidak menafikan atau tidak menampik adanya kejahatan-kejahatan ya. Walau yunafi dzalika maqadil haqqu qadiyal haqqu min su'in, maqadiyal haqqu min su'in bikulli man qadin harafa minal arab awil qurasyiyin. Tapi itu juga tidak menafikan bahwa ya memang banyak keburukan-keburukan yang timbul dari orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pastilah kita. Makanya kita ini ya Nabi orang Arab, yang orang Arab kan, tapi kita juga tidak pernah fanatik dengan Arab ya. Karena ya tidak semua yang dilakukan oleh orang Arab itu benar gitu. Arab dan Islam itu suatu hal yang berbeda. Belum tentu yang dilakukan oleh orang Arab itu menjadi agama Islam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, laisa min qabilil musadafah dan yulad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yatiman. Bukan kebetulan bahwa Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian kehilangan kakeknya itu. Sehingga ketika Nabi itu hidup, tumbuh pertama kali itu jauh dari didikan bapak dan juga kasih sayang ibu. Allah itu sudah memilih jalan hidup bagi para nabinya seperti itu. Ya. Kenapa? Itu sebetulnya, kenapa Nabi itu dilahirkan yatim, itu bukan tanpa tujuan. Gitu ya. Jadi hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah kalau ada orang misalnya yang mau menolak mau menyerang Nabi ya, mau menyerang agama Islam, mengatakan Islam itu adalah agama yang
yang diwariskan misalnya atau lain sebagainya, eh, eh, apa namanya, misalnya oh itu dapat dari ajaran bapaknya, kakeknya, misalnya seperti itu ya. Nah, ketika Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim, ditinggal pula oleh kakeknya, maka tidak ada alasan lagi untuk menuduh bahwa apa namanya, Nabi ini mewarisi ajaran-ajaran agamanya itu dari bapaknya dan dari kakeknya. Karena itu hikmah Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi itu yatim, dan kemudian setelah yatim juga ditinggal oleh kakeknya, jauh apa namanya, tidak sempat merasakan didikan dari bapaknya karena tadi ayahnya ini wafat usia kandungannya baru 4 bulan ya. Kemudian Nabi itu juga tidak dihidup di kota. Kalau Nabi hidup di kota, mungkin orang akan menganggap oh memang orang kota yang tradisi keilmuannya sudah kuat dan seterusnya. Tapi Nabi hidupnya justru di kampung Badui, di kampung Bani Sa'ad, kampungnya Halimatus Sa'diyah ya, yang menyusui beliau. Dan ketika apa namanya, kakeknya itu wafat, kemudian kepengasuhannya beralih ke pamannya yaitu Abu Thalib, yang Abu Thalib ini hidup sampai 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Abu Thalib tidak pernah masuk Islam. Sehingga apa? Sehingga nggak ada lagi tuduhan kepada pamannya bahwa masalah dakwahnya Nabi itu adalah fanatisme keluarga atau demi pangkat atau seterusnya. Apa yang mau apa namanya, kalau ada orang menuduh Nabi itu dididik oleh bapaknya untuk menciptakan agama baru, bapaknya sudah meninggal duluan. Kalaupun misalnya dibilang kakeknya yang mendidik, kakeknya juga sudah meninggal. Ibunya juga sudah wafat juga. Kalau misalnya dikatakan oh yang mendidik itu pamannya Abu Thalib, loh pamannya nyatanya nggak Islam, tidak mau masuk Islam. Sampai Abu Thalib ini meninggal 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah pun Abu Thalib belum mau masuk Islam. Jadi tidak benar juga kalau misalnya oh itu untuk mengangkat derajat keluarganya, makanya Muhammad menciptakan agama baru. Nggak ada alasan, karena apa namanya, kalau misalnya dikatakan persekongkolan antara anak, bapak, paman, kakek, itu semua tidak terjadi dalam hidup. Jadi bisa dipahami ya, mungkin agak ini, tapi saya kira jelas ya, bisa dipahami bahwa kenapa Nabi itu yatim, ditinggal bapaknya, terus kemudian ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, ada pamannya tapi pamannya pun tidak mau beriman, sehingga kelihatan betul bahwa ya Nabi itu memang menerima wahyu, menerima Islam ini dari wahyu dari Allah, bukan dari bapaknya, bukan dari kakeknya. Dan Nabi itu motivasi menyebarkannya adalah memang karena semata-mata perintah Allah, bukan untuk duniawi, misalnya nyari popularitas, nyari apa namanya, mengangkat derajat keluarga atau seterusnya. Itu hikmahnya atau apa namanya, pelajaran yang bisa diambil dari kisah di atas yang kedua ya. Terus kemudian yang ketiga, bahwa ketika kampungnya Halimah itu menjadi hijau, kemudian kambing-kambingnya menjadi gemuk, padahal saat itu terjadi krisis dan kekeringan, itu menunjukkan betapa tingginya derajat Rasulullah itu di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Ya. Bahkan pada saat beliau ini masih kecil, Nabi itu kalau sudah diangkat jadi Nabi itu namanya mukjizat. Tapi keistimewaan yang didapatkan oleh beliau sebelum beliau diangkat jadi Nabi itu namanya irhasot. Ya. Jadi sebelum jadi Nabi pun itu sudah ada keistimewaan-istimewaannya. Salah satu keistimewaan atau irhasotnya ya tadi, kampungnya Halimah yang ditempati oleh Rasulullah sebagai tempat untuk menyusu, itu yang tadinya krisis kekeringan menjadi hijau dan kemudian ternaknya gemuk-gemuk ya. Itu juga menunjukkan bahwa ada sebetulnya yang namanya barokah itu, dan pentingnya bertawasul kepada orang-orang soleh dan kepada ahlu bait
ahlu baitnya Rasulullah. Kemudian yang keempat, terkait dengan pembelahan dada Rasulullah. Itu riwayat pembelahan dada Rasulullah ini sangat sahih ya. Banyak jalur yang meriwayatkan. Termasuk sahabat-sahabat yang meriwayatkan pun banyak, ada Anas bin Malik dan seterusnya. Diterangkan juga di dalam Sahih Muslim bahwa ketika Rasulullah sedang bermain bersama dengan teman-teman kecilnya, itu kemudian Jibril datang. Kemudian Rasulullah diambil oleh Jibril, kemudian dadanya dibelah, dikeluarkan hatinya itu, jantungnya. Kemudian Jibril mengatakan ini titik di mana setan ada di sini. Nah, makanya kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam, lalu kemudian dikembalikan ke tempat asalnya di dada Nabi itu. Waktu itu teman-temannya sudah pada berlarian. Teman-temannya pada teriak, wah Muhammad sudah dibunuh gitu. Nah, ternyata kemudian Muhammad datang dan masih hidup. Sebetulnya itu bukan berarti mengeluarkan kotoran dari jisimnya Rasulullah gitu. Karena kalau seandainya memang itu fisik, jadi maksudnya gini, pembersihan itu bukan bersifat fisik. Karena kalau fisik ya gampang aja, kita bisa operasi dibersihkan, cari air Zam-Zam juga nggak sulit. Tapi bukan itu. Nah, itu semata-mata adalah proses persiapan beliau menjadi nabi. Jadi ini lebih lebih simbolik, maknawi ya daripada fisik. Dan kisah ini tidak terbantahkan ya. Artinya orang-orang sekarang kan mulai banyak yang mentakwil ya. Oh sebetulnya nggak mungkin kalau dibelah betulan. Kalau dibelah betulan ya pasti meninggal. Orang-orang sekarang kan banyak yang bilang seperti itu. Nah kata beliau ya parameter kita itu riwayat. Kalau memang riwayatnya sahih, meskipun itu nggak masuk akal, kalau riwayatnya sahih ya kita terima. Kan nggak semua hal itu bisa masuk akal ya. Hal-hal yang gaib itu tidak masuk akal. Wahyu mungkin juga tidak bisa dinalar, tapi toh itu kalau riwayatnya benar yang kita imani, kita termasuk iman kepada hal-hal yang gaib. Saya kira itu singkat saja ya. Sekali lagi saya saat ini masih di embarkasi haji. Ini lagi pembekalan proses keberangkatan. Mungkin kalau tidak besok lusa ya berangkat ke Mekah, mohon doanya. Mudah-mudahan perjalanan ke Mekah lancar ya, tidak ada halangan apapun, dan kita semua saling mendoakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.